Jadi inovasi itu dihasilkan dari karena kita punya kemampuan. Iya. Dan supaya kita punya daya saing sehingga kita harus melakukan inovasi. Karena kalau tanpa inovasi kita akan tertinggal. Nah sekarang pengen tanya nih kalau misal soal MT Farmnya nih Mas. Sekarang kapasitasnya ada berapa ekor dan juga produk yang digarap ada apa aja sih gitu? Jadi kalau di MT Farm ini kapasitas kandang, saya bilang kapasitas kandang. Untuk domba kambing itu 1000 sampai 1200, tergantung populasi ternaknya, tergantung gedenya ternaknya, tergantung ukuran ya. Yang kedua kalau populasi sapi kurang lebih 100. Kurang lebih 100. Jadi domba kambing 1000 sampai 1200, sapi 100. Yang kedua kalau bicara produk ada di sini kita basically integrated farming system, sistem pertanian terpadu berbasis kearifan lokal. Nah terpadunya ini dengan apa? Ya kita satu penggemukan domba kambing terlepas dari trading ya. Kemudian kita potong, kita masak menjadi produk akikah. Satunya akikah ya? Namanya salamah akikah. Salamah akikah. Yang kedua setelah akikah kita bikin dalam bentuk masakan yang ready to eat dan aman tanpa pengawet hingga 3 tahun, bisa jarak lintas waktu. Dan itu lintas waktu dan itu prosesnya dengan proses steril. Nah itu yang kita kembangkan sekarang, jadi from farm to table. Terus satu lagi adalah hasil ikutannya berupa kulit. Jadi ketika ini ternak kita gemukin, kemudian kita potong, kita olah jadi masakan, kita jual, baik itu dalam bentuk akikah, dalam bentuk kalengan. Kulitnya kita proses, disamak di Garut, dibawa pulang ke Bogor, dirajinkan, dikasih ke pengrajin di sekitaran sini. Nah, jadi ya itu pemberdayaan kearifan lokal. Karena banyak pengrajin dompet ya, sama tas. Di daerah sini ya? Iya, di desa sini, di desa Tegalwaru ini. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitaran sini juga ya. Sekaligus memberdayakan ya, bukannya memanfaatkan ya, tapi juga memberdayakan. Bukan memberdayai ya. bukan memperdaya ya. Nah mungkin setelah saya melihat salah satu pembeda dari MT Farm nih ya, itu adalah inovasinya nih ya. Maksudnya banyak sekali inovasi produk dan berbagai macamnya di antara farm-farm lain gitu kalau menurut saya ya. Nah itu kenapa tuh Mas? Kenapa kita harus berinovasi lah? Mungkin biar bisa jadi motivasi juga bagi para peternak yang nonton nih. Iya, karena inovasi hal yang wajib kita lakukan ketika kita mau bertahan. Dengan cinta membuat kita bisa bertahan karena apa ya? Kekuatan cinta tadi ya. Ya kalau sudah cinta kan kadang kotoran aja bisa serasa coklat. Jadi kekuatan yang membuat kita bertahan itu adalah cinta. Yang kedua, kenapa kita berinovasi? Artinya gini, inovasi itu kan dengan bakat, dengan kemampuan. Kita punya bakat, punya kemampuan, kemudian supaya kita punya daya saing kita harus berinovasi. Jadi kemampuan ini dihasilkan dari inovasi tadi dihasilkan dari kemampuan. Supaya kita punya daya saing. Jadi harus melakukan inovasi. Jadi inovasi itu dihasilkan dari karena kita punya kemampuan. Dan supaya kita punya daya saing sehingga kita harus melakukan inovasi. Karena kalau tanpa inovasi kita akan tertinggal. Jadi tugas kita sebagai peternak ini 2 sekarang. 1, bagaimana kita menyentuh inovasi teknologi produksi, baik itu di kandang, proses pengolahannya, bisa hadir ke konsumen lebih presentatif, lebih praktis, lebih higienis. Yang kedua, teknologi informasi, termasuk medsos, media sosial ya, semacam itu, supaya orang tahu karya kita, hasil kita ini bisa terpublish ke seluruh sana. Kemanfaatan ini tersebar kemana-mana. Kita punya barang yang bermanfaat, bisa orang tahu, sehingga barang kita terpakai, bukan terjual saja, tapi terpakai manfaatnya oleh sebanyak-banyaknya orang. Dirasakan manfaatnya. Dirasakan manfaatnya, apalagi ini produk syarat makna dari petani, syarat makna dari peternak. Begitu.
Jadi inovasinya tadi dua ya, di dua. Pertama teknologi produksi dan kedua adalah teknologi informasi. Agar kita bisa bertahan dan tidak tertinggal ya. COVID membuktikan itu kan. Iya, betul banget. Di saat orang tidak bisa bergerak kemana-mana, maka harus terus dia akhirnya searching, duduk, berdunia maya, cari paketan datang. Nah, ini kan menyebabkan produk pertanian harus bisa menjawab untuk lintas jarak dan lintas waktu. Betul. Untuk bisa lintas jarak dan lintas waktu itu harus ada sentuhan teknologi supaya ini awet, tapi higienis. Harus ada sentuhan teknologi supaya ini informasi nyampe kepada konsumen. Dua itu ya. Jadi peternak nggak boleh ketinggalan ya, nggak boleh ketinggalan zaman lah gitu. Oke Mas. Dan mungkin boleh nih disampaikan menurut Mas Budi apa sih permasalahan di dunia peternakan Indonesia lah yang mungkin Mas Budi dan teman-teman kita bisa coba perbaiki terus menerus gitu loh. Permasalahannya adalah satu, kita harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita dalam beternak, sehingga ya kalau ternak itu sebagai hobi oke lah, nggak masalah ya, karena namanya kesenangan ya, sebagai hobi nggak masalah, mau berapapun juga nggak masalah. Tapi ketika kita sudah bicaranya biobisnis ya. Bahasa sekarang ya, biobisnis atau bicara agroindustri, maka kita harus berpikirnya harus industri. Jadi bagaimana produk pertanian peternakan ini bisa kita bawa keluar, sehingga itu satu, dengan efektivitas populasi, efektivitas atau efisiensi cara beternak, ya itu yang kita lakukan. Kalaupun ternak kita belum banyak, tapi hasilnya pengen seperti kalau kita punya banyak, ya tingkatkan, bisa langsung end user misalnya. Oh iya. Ya, inovasi contohnya seperti itu. Ya. Sambil diminum. Oh iya boleh. Ada iklan dulu nih. Ya. Lanjut silakan. Dan terakhir mungkin ya sekalian, apa sih harapan Mas Budi nih dari Mitra Tani Farm kedepannya? Ada impiankah atau mimpi yang ingin dicapai dalam waktu dekat ataupun jangka panjang? Ya. Mas. Bicara impian di MT Farm. Satu, bagaimana MT Farm ini bisa menjadi salah satu logo buat gerbong peternak-peternak di Indonesia. Itu salah satu mimpinya MT. Yang kedua, bagaimana MT Farm ini bisa menjadi prototipe untuk perusahaan umat gitu ya. Sehingga kalau kita bicara ternak kemaslahatan umat, ya kita harus berpikirnya keumatan. Yang memikirkan juga harus umat. Jadi itu sedang kita pikirkan. Karena bicara pertanian peternakan, kalau kita bicara sendiri berat. Capek. Jadi pengen kolaborasi lah ya, dan tujuannya adalah kesejahteraan bersama, bukan untuk memperkaya diri lah. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa maju bersama. Satu, saling ridho sama ridho. Yang kedua, bisa mutualisme. Dan yang ketiga, sesuai aturan. Aturan itu baik itu aturan agama maupun aturan negara ya. Nah itu ketika kita lakukan tidak sendiri, bisa bersama-sama. Oh itu dahsyat. Sedangkan peternakan ini masalah bersama loh, bukan masalah pribadi loh. Ya betul. Kepentingannya kepentingan bersama lah. Kalau kata Soekarno, hidup mati bangsa. Siap. Oh ya, terakhir deh, satu lagi deh Mas. Boleh. Pesan nih buat para peternak atau calon peternak nih yang baru memulai atau yang sedang menjalani, boleh disampaikan sebagai ya, satu, yakini bahwa itu kita sudah berada di jalan yang benar. Clear ya? Tinggal kita pastikan bagaimana kita melakukan dengan benar. Yang ketiga, kita istiqomah di situ. Yakin cara berhasil. Jadi yakini bahwa kita sudah di jalan yang benar. Tinggal bagaimana kita melakukannya dengan benar. Setelah itu istiqomah. Tentunya sambil doa ya. Istiqomah itu ada sebuah doa. Ya. Kita istiqomah di situ. Tunggulah, kesuksesan akan menghampiri. Siap. Terima kasih udah dapat banget banyak ilmu ya dari pengalaman Mas Budi maupun ilmu-ilmu yang disampaikan tadi ya dalam pembicaraan sore ini. Semoga bisa bermanfaat nih. Terima kasih nih Mas Budi udah menyempatkan waktunya dan juga tenaganya dan ilmunya, pikirannya untuk peternakan Indonesia lah. Banyak banget mungkin ya para peternak yang saya dengar juga terinspirasi dan merasakan manfaat dari adanya MT Farm ini.
Oke, sekian aja. Kita pamit. Jangan lupa tonton video-video kita berikutnya. Klik like dan subscribe di channel Kandang Juragan. Saya Fadil Ramadan pamit, dan Mas Budi juga ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.